Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mengklik lagi videonya. Oke, kali ini Bapak akan Insya Allah akan menjelaskan tidak banyak ya, sedikit saja tentang kisah keteladanan atau keberanian Nabi Soleh alaihi salam ya. Oke, langsung saja. Nabi Soleh alaihi salam adalah putra dari Ubaidah dan bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi masih ada keturunan dari Nabi Nuh ya. Tuh. Ya, sebelum menjadi nabi, beliau ini Nabi Soleh ini terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Ya, jadi beliau itu jujur gitu orangnya mah. Jujur, lalu baik ya, baiknya jadi suka menolong orang gitu, sangat berani gitu Maya. Berani artiannya begini, ketika ada orang yang sedang merasakan kesulitan, sangat membutuhkan pertolongan gitu, Nabi Soleh itu hadir gitu, menemui orang-orang yang memang di saat itu memang butuh yang namanya pertolongan gitu. Contoh halnya waktu itu ada kakek-kakek tua, contohnya dia mengemis gitu Maya, mengemis, tolong saya, tolong beri makan gitu kan. Nah, ada yang tidak mau memberi makan gitu. Kalau memang nggak mau memberi makan kan seharusnya kan ya udah, mohon maaf, saya nggak mau, saya nggak bisa gitu kan, saya belum bisa memberi makanan ya gitu kan. Tapi kan malah kejadiannya tidak demikian gitu. Kakek-kakek itu malah dipukul pakai pecutan gitu ya, pakai pecutan dipukul ya, lalu diselamatkan sama Nabi Soleh. Jangan yang seperti itu, kalau emang nggak mau ngasih udah. Lalu ada lagi orang yang sedang kelilit hutang gitu, sampai nggak bisa bayar, alhasil anaknya yang perempuan harus mengganti bayarannya gitu, alias harus dinikahkan sama yang punya hutang tadi gitu, sama si sang pemilik uangnya gitu ya, biar lunas lah hutangnya. Wah, melihat hal yang seperti itu tidak manusiawi, tidak humanisme, tidak perikemanusiaan lah ya. Nabi Soleh datang dan menolong orang-orang yang lemah gitu ya. Begitulah. Kaumnya Nabi Soleh ya dinamakan kaum Samud. Pakai huruf Samud ya. Saling sangat menghormati Nabi Soleh pada saat itu. Yang kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung. Ya, beliau orang-orang kaum Samud itu pandai mengukir gitu ya. Terus ya kurang lebih kayak gitulah, pandai lah. Juga pandai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Soleh berdakwah kepada kaumnya, berdakwah ya, atau mengajak kepada kebaikan. Gitu. Seperti dalam firman Allah ini ada di Quran surat Hud ya, ayat 61 tuh. Dan kepada Samud kami utus saudara dari mereka gitu ya, yaitu Nabi Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari saripati tanah gitu ya, dan menjadikan kamu pemakmurnya, alias harusnya nih, kalau kamu itu menjadi pemakmurnya, harusnya menjadi pemakmur bumi atau merawat bumi gitu ya, atau mewariskan bumi itu ya, dirawat gitu sama kita sebagai manusia. Tapi kan tidak ya. Karena itu mohonlah ampunnya ini nyanya itu kepada Allah, ampunannya gitu ya, kepada Allah,
kemudian bertobatlah kepadanya, kepada Allah ya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Pasti ud'uni astajib lakum ya kan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah ya kan. Itu sudah janji Allah gitu untuk kita memang minta kepada Allah apa yang kita inginkan gitu. Ya, banyak sekali ini hal-hal kejadian-kejadian yang memang Nabi Soleh itu dituntut untuk berani, sangat berani. Ketika Nabi Soleh ditantang kenabiannya, gitu kan, hei Nabi Soleh gitu kan, jikalau kamu nabi, di mana kemujizatanmu, mana mujizatmu gitu kan, ditantang oleh Allah, oleh kaum Samud gitu ya. Wah, ditantang bener gitu kan. Akhirnya komunikasilah Nabi Soleh ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi. Lalu tongkat yang Nabi Soleh pegang ya, itu dipukulkan ke batu besar. Batu besarnya itu meledak gitu ya. Ada ledakan, ledakan besar. Ledakan besar itu muncullah unta yang disebut naqatullah ya, atau yang biasa dibilang itu unta Allah ya. Dari unta inilah, unta yang air susunya itu tidak pernah habis pada saat itu. Tapi karena kekufurannya kaum Nabi Soleh itu ya, kaum Samud ya, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid ya kan. Nah, kekufurannya kaum Samud pada saat itu malah unta yang sudah dikirimkan Allah itu malah dibunuh ya, dibunuh. Lalu sudah pasti inna adzabil syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih gitu. Akhirnya apa? Akhirnya azab Allah akan datang dalam waktu 3 hari. Nggak lama-lama tuh. Setelah dari 3 hari itu, jadi sebelumnya tuh kan dibunuh untanya, 3 hari ke depan azab Allah itu sudah datang gitu. Pertama-tama tuh ada gempa-gempa ya, batu-batuan jatuh gitu, udah gempa gitu. Terus wah ini udah tanda-tandanya nih. Akhirnya Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pindah bermukim ke suatu tempat. Nah benar, setelah sudah mukim, nah azab Allah turun semuanya tuh. Allah tidak akan menghukum orang yang beriman. Maka dari itu ketika disuruh diungsikan gitu ya ke tempat lain, itu nurut sama Nabi Soleh gitu kan, gitu. Nurut sama Nabi Soleh, ya udah itu. Kalau kata Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, gitu kan. Ya seperti yang di saat ini kita nurut sama pemerintah. Nurut sama pemerintah sudah pasti nurut sama ulama. Nurut sama ulama sudah pasti nurut sama Nabi. Nurut sama Nabi sudah pasti nurut sama Allah gitu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kamu. Di antara kamu pemimpinnya siapa ya? Pemerintah gitu kan. Kurang lebih begitu. Jadi kita disuruh social distancing, disuruh physical distancing, disuruh stay at home ya, dan segala macam, diam di rumah saat ini. Ya ini kita sudah mengikuti apa yang ya seperti kisahnya Nabi Soleh. Pada saat itu kan azabnya Allah nggak hanya reruntuhan, gempa dan segala macam itu, ada wabah penyakit juga sampai merah-merah gitu. Ya mungkin segitu aja video Bapak kali ini. Terima kasih banyak. Kalau nanti ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar.
Ya, Bapak nggak bisa banyak-banyak ngasih. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.